Nama Pak Ika Dek Tapayoga, terima kasih telah memberikan saya waktu untuk membuat video ini. Berdirinya saya di sini bertujuan untuk presentasi, bukan untuk berekspektasi. Karena ekspektasi terlalu tinggi membuat kita sakit hati. Materi yang akan saya bahas di sini yaitu kemagnetan dalam produk teknologi. Sebelum itu, kita harus mengenal teori dasar kemagnetan. Dalam teori dasar kemagnetan ada pengertian magnet, jenis magnet, sifat magnet, serta kutub magnet. Yang pertama yaitu ada pengertian magnet. Magnet adalah logam yang dapat menarik benda logam lainnya. Magnet adalah suatu benda yang dapat menghasilkan medan magnet. Yang kedua yaitu kutub magnet. Magnet selalu mendapati dua kutub. Yang pertama yaitu kutub utara atau north yang dilambangkan dengan UN. Yang kedua yaitu ada kutub selatan atau sun yang dilambangkan dengan S. Apabila magnet batang dipotong menjadi dua bagian, setiap bagian magnet akan mendapati dua kutub. Selanjutnya yaitu ada gaya magnet adalah suatu tarikan atau tolakan yang dihasilkan oleh benda yang bersifat magnetik. Yang selanjutnya yaitu ada jenis magnet. Magnet ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu magnet batang, magnet silinder, magnet jarum, magnet U atau ladam, serta magnet cincin. Selanjutnya saya akan membahas tentang sifat-sifat magnet. Yang pertama yaitu ada ferromagnetik, adalah benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Yang kedua yaitu ada paramagnetik, adalah benda yang dapat ditarik lemah oleh magnet, contohnya magnesium. Selanjutnya yaitu ada diamagnetik, adalah benda yang tidak dapat ditarik magnet, contohnya bismut. Adapun cara membuat magnet, yang pertama yaitu induksi. Induksi adalah cara membuat magnet dengan cara mendekatkan magnet permanen dengan bahan ferromagnetik sehingga magnet elementernya terinduksi oleh magnet permanen yang mengakibatkan magnet elementernya tersusun teratur dalam satu arah. Kedua yaitu ada dengan cara menggosok. Cara ini dilakukan dengan cara menggosok bahan ferromagnetik dengan magnet permanen. Gosokan harus searah sehingga magnet elementernya tersusun teratur dalam satu arah. Yang terakhir yaitu dengan cara mengaliri arus DC. Cara ini dilakukan dengan mengikat kawat yang memiliki aliran listrik pada bahan ferromagnetik sehingga magnet elementernya tersusun teratur dalam satu arah. Selanjutnya yaitu ada cara menghilangkan sifat kemagnetan. Sifat kemagnetan dapat dihilangkan dengan cara dipukul, dipanaskan, serta dialiri arus AC atau arus bolak-balik. Kemudian ada yang dinamakan medan magnet bumi. Medan magnet bumi adalah medan magnet yang menjangkau dari bagian dalam bumi hingga di batas akhir di mana medan magnet bertemu dengan radiasi matahari. Medan magnet bumi sangat bermanfaat bagi kehidupan di bumi. Salah satunya yaitu melindungi bumi dari radiasi kosmik yang dapat membahayakan kehidupan di bumi. Selanjutnya yaitu ada induksi magnet, adalah kuat medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik yang mengalir pada konduktor. Kemudian ada induksi elektromagnetik, adalah peristiwa timbulnya arus listrik akibat adanya perubahan fluks. Alat yang menerapkan induksi elektromagnetik contohnya generator, transformator, dan gitar listrik. Kemudian di sini saya akan membahas dari inti materi yaitu kemagnetan dalam produk teknologi. Kemagnetan dalam produk teknologi dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu MRI, kereta maglev, yang terakhir yaitu ada PLTN. Saya akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu ada kereta maglev. Kereta maglev atau singkatan dari magnetically levitated atau sering juga disebut dengan kereta rel terbang adalah suatu kereta yang bergerak mengambil posisi melayang atau mengambang. Posisi ini dihasilkan oleh gaya elektromagnetik. Salah satu penggerak dari kereta maglev ini yaitu motor linear. Cara kerja dari kereta maglev ini yaitu kereta maglev menggunakan medan magnet yang dihasilkan oleh superkonduktor yang berada di bagian bawah kereta. Superkonduktor memiliki gaya magnet 10 kali lipat lebih besar dari konduktor biasanya. Walaupun berjalan dalam keadaan melayang atau mengambang, kereta maglev tidak akan tergelincir ataupun terjatuh. Karena kereta maglev menerapkan prinsip gaya tolak-menolak serta didorong dengan menggunakan motor induksi. Kereta maglev dapat berjalan dengan kecepatan 650 km per jam. Kereta maglev telah menjadi alat transportasi jarak jauh di beberapa negara maju seperti Jepang, China, dan Amerika, serta beberapa negara di Eropa seperti Prancis, London, dan Jerman. Kelebihan dari kereta maglev ini yaitu kereta maglev ini tidak menggunakan roda. Dengan tidak adanya roda, maka gaya gesek yang dihasilkan oleh kereta maglev akan semakin sedikit. Kekurangan dari kereta maglev ini yaitu kereta maglev cenderung memiliki suara yang lebih bising dari kereta biasanya.
serta biaya pengadaan kereta ini lebih mahal dari kereta biasanya. Kedua yaitu ada MRI atau singkatan dari Magnetic Resonance Imaging, adalah suatu teknik penggambaran penampang tubuh berdasarkan prinsip resonansi inti atom hidrogen. Tujuan utama atau fungsi utama dari MRI ini yaitu sebagai alat penunjang atau alat bantu dokter dalam menyampaikan diagnosis secara akurat kepada pasien mengenai masalah kesehatan yang dialaminya. Dalam pemeriksaan MRI ini, pasien ditempatkan di tempat tidur, kemudian dimasukkan ke dalam rorong magnet yang memiliki besar 5.000 kali lipat lebih besar dari medan magnet bumi. Medan magnet yang kuat dapat terbentuk dan menyelaraskan proton atau hidrogen yang kemudian terkena pancaran gelombang radio. Terakhir yaitu ada PLTN atau singkatan dari pembangkit listrik tenaga nuklir, adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan energi nuklir. Cara kerja dari pembangkit listrik tenaga nuklir sama dengan pembangkit listrik tenaga uap, yang dimana menggunakan batu bara untuk memanaskan air sehingga menghasilkan uap air. Uap air ini kemudian digunakan untuk menggerakkan turbin, selanjutnya akan digunakan untuk menggerakkan konduktor. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf jika ada salah kata yang saya sampaikan dalam video ini. Saya akhiri dengan sebuah pantun, siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan Prama Santi. Om Santi, Santi, Santi.